niatnya aja ya. Kena mental itu maksudnya gimana? Nah itu mungkin misalnya Maris langsung ya, pokoknya intinya mohon doanya aja semoga doain aja kita berpulang ibadah. Pemirsa Silat RCTI, di tengah perjalanan umrohnya ke Tanah Suci, Ria Ricis kembali menjadi sorotan publik terkait rumah tangganya dengan Tengku Rian. Melalui akun media sosialnya, Oki Setiana Dewi membagikan video sang adik berdoa dengan khusyuk di depan Ka'bah. Berbusana muslim hitam, Ricis duduk dengan tangan menengadah sambil sesekali memejamkan matanya. Namun ekspresi wajah Ricis terlihat sangat syahdu, dengan mata yang sembab. Diduga di momen tersebut ia menangis terseduh-seduh saat sedang mengadu ke Yang Maha Kuasa di depan Ka'bah. Warganet pun langsung mengaitkan hal tersebut ada kaitannya dengan rumah tangga Ricis dan Rian yang belakangan disebut sedang dalam keadaan tidak maksudnya mau dipersatukan, ternyata dia jalan sendiri-sendiri gitu. Kadang ya mohon sama ayahnya, mohon sama ibunya, jadi sendiri-sendiri gitu. Kayaknya sih gagal sih, tapi ya mungkin coba lagi. Mudah-mudahan ya rukun, dia bersatu kembali. Kalau dari sudut pandang aku ya, menurut aku itu mereka sih gagal. Mereka gagal karena melihat dia dari berangkat umrohnya aja udah pisah, udah nggak bareng gitu, udah nggak bareng. Jadi ya menurut saya mereka itu gagal. Seraya membuat publik semakin terheran-heran, Ria Ricis dan kakak-kakaknya ternyata sudah kembali ke tanah air setelah menjalani umroh bersama. Namun anehnya, lagi-lagi tak tampak kebersamaannya dengan Tengku Rian dalam unggahan video yang dibagikan lewat media sosial. Dalam unggahan video yang dibagikannya lewat media sosial, warganet pun langsung bertanya-tanya, apakah agenda keluarga untuk menyatukan kembali Ricis dan Rian dengan kepergian ke Tanah Suci ternyata tidak membuahkan hasil yang maksimal. Apalagi selama perjalanan umroh mereka tak tampak kebersamaan Ricis dan Rian seperti yang dahulu sering mereka tampilkan. Hari ini adalah hari terakhir di Jeddah, dari Mekah ke Jeddah dan saatnya pulang ke Indonesia. Gimana rasanya umroh sejauh ini? Sedih karena kita pulang. Tahu nggak mungkin rasanya apa? Begitu udah pengen tinggal di negara Arab atau udah sama anak-anak? Katanya Mesir. Ya Mesir. Sedih Bener nggak? ya, bener ya. Ya, nanti kunjungin Loki ya. Lah mau yang pulang lah. Aku pulang aktivitas kembali menjadi ibu rumah tangga dan menjadi Ria Ricis. Mendingan di pesawat tidur deh daripada nangis, tadi udah nangis lagi. Sampai di Jakarta, di rumah kita, rumah Moana. Ibadah jadi ya para bapak sama bapak, ibu-ibu sama ibu-ibu gimana? Gitu. Saya doakan ya semoga mas-masnya cepat menyusul ke Tanah Suci. Amin amin ya Allah. Amin. Mas nabrak mas pintu mas. Kasihan dong artis itu diwawancarai dong, masa saya sih diwawancarai. Saya bukan artis. Aduh ya. Makasih ya semuanya. Dan tadi malam berbagai spekulasi yang beredar di tengah masyarakat semakin menjadi-jadi saat Tengku Rian kedapatan pergi seorang diri menghadiri premier film tanpa ditemani Ricis. Hal itu pun membuat tim Silat RCTI melakukan penelusuran ke kediaman Ria Ricis. Namun menurut salah satu penjaga, ternyata Ricis sedang tidak berada di sana.
Sementara itu Rian pun akhirnya buka suara terkait berbagai kabar miring rumah tangganya dan Ricis. Ia mengaku semua dalam keadaan baik-baik saja, termasuk saat perjalanan umroh kemarin. Amin, doain ya. Doain sama saya ya. Oh iya, jangan gitu lah, Le. Masa gitu sih, maaf ya. Baik-baik aja sana. Izin aku lewat ya, pokoknya intinya mohon doanya aja. Kayaknya namanya juga rumah tangga, pasti ada berbagai masalah. Doain aja, kita berpulang ibadah. Biar pasti bersih, doain aja. Doa apa sih Mas Rian tadi? Banyak banget doanya, pokoknya doanya semoga rumah tangga bisa baik. Wah, ya ada mah. Udah pulang umroh deh. Udah. Itu aja bang, ke Gria aja. Gria siapa tuh? Di sana rumahnya. Meski menurut Tengku Rian, rumah tangganya dan Ria Ricis baik-baik saja, lantas mengapa kebersamaan mereka seolah sangat berubah drastis? Bahkan selama di Tanah Suci, tidak ada sama sekali foto maupun video yang memperlihatkan keduanya dalam satu frame. Ya, Ricis hanya mengunggah momen bersama dengan kakak serta putrinya tercinta. Bahkan beberapa waktu lalu, Ricis sempat membagikan kondisi tangannya yang mengalami tremor. Dalam caption unggahannya, Ricis mengaku hal tersebut kambuh lantaran hatinya yang hancur. Ia juga menyebut terkena mental akibat berbagai komentar warganet terkait rumah tangganya. Aja ya. Kena mental itu maksudnya gimana? Nah itu mungkin misalnya Maris langsung ya, pokoknya intinya mohon doanya aja semoga. Doain aja kita berpulang ibadah. Awas nabrak, awas nabrak. Doain aja gimana baik-baik. Banyak banget doanya lah, pokoknya doanya semoga rumah tangga bisa baik-baik aja. Di balik berbagai sorotan terhadap rumah tangganya, namun semua itu terjadi lantaran seolah memang itulah yang selalu ditampilkan oleh Ricis. Berbagai fakta yang ada, mulai dari membagi waktu mengurus anak, tidak pernah terlihat mesra seperti dahulu, hingga menangis di depan Ka'bah, bak mengarah bahwa memang ada sesuatu yang terjadi di antara Ricis dan Rian. Lantas seperti apa pakar pembaca pikiran melihat berbagai kejadian yang membuat warganet menyoroti pernikahan Ricis dan Rian? Nah jadi dari video yang ini kita bisa lihat dia lagi nangis di depan Ka'bah ya. Tapi kalau misalkan biasa memang kalau kita lagi datang ke sana pasti kan ada sebuah pengalaman spiritual yang memang luar biasa ya. Dan itu memang sesuatu yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Jadi kemungkinan besar orang pasti datang ke sana menangis. Nah cuma menangis juga terkadang bisa ada arti yang menangis syukur dan positif. Ada juga yang mungkin kalau beban berat yang tersimpan itu kayaknya kita pengen berserah gitu kepada Tuhan. Nah jadi mungkin ini adalah momennya dia juga gitu ya untuk bisa reflektif dan lebih dekat kepada Yang Maha Pencipta gitu ya. Jadi ya disitulah kita bisa ngelihat mungkin ada hal-hal yang dia bisa lebih utarakan gitu secara personal langsung. Nah mungkin itu yang bikin dia jadi juga langsung terenyuh atau semacamnya. Nah ini bisa menjadi salah satu indikator bahwa mungkin ada hal-hal yang membebani dia selama ini ya bisa dicurahkan di sana seperti itu. Jadi kalau kita lihat dari dokumentasi juga ketika pulang itu Ricis kan nggak sama Rian ya. Jadi kalau misalnya dari sini kita bisa lihat yang sangat membedakan adalah waktu dulu yang kalau kita lihat waktu dia pergi umroh sebelumnya itu beda banget interaksinya gitu ya. Jadi seperti itu. Sehingga ya mungkin kalau kita bisa menyimpulkan dari data seperti ini ya mungkin ada interaksi yang berjarak yang tercipta di antara mereka seperti itu. Jadi mungkin memvalidasi terkait dengan apa yang selama ini kita pikirkan sama-sama. Kalau misalkan kita lihat di sini memang lebih ke arah kayak tangisan yang kayak terbebani gitu ya. Jadi kita bisa lihat mungkin dari situ. Ya kalau misalkan tangis bahagia kan pasti rasa syukur terus juga mungkin bercampur dengan senyum gitu ya. Jadi nggak kelihatan yang kayak terlalu sedih karena terbebani. Nah kalau misalkan ini mungkin lebih kita bisa melihat dari sisi dari facialnya gitu wajahnya itu kelihatan kayak lebih berat gitu ya. Mungkin ada beban-beban yang dia juga pengen ceritain gitu yang akhirnya mungkin bisa ikutan ke ya diserahkanlah kepada Yang Maha Kuasa di sana. Jadi kayak mungkin itu membantu dia untuk lebih heal juga ya di dalam tubuhnya dia seperti itu. Jadi kalau kita lihat dari tangisannya mungkin lebih ke arah kayak tangis karena ada sesuatu. Lebih ke arah kayak tangis karena ada sesuatu.
Pokoknya kalau tanggapan saya, teman-teman semuanya, teman-teman netizen juga, itu adalah bentuk kasih sayangnya juga ya buat Ricis juga terutama. Terima kasih yang sudah perhatian. Jadi memang kita baik yang sudah menikah ataupun belum menikah, semuanya pasti ada pembelajaran hidup ya. Terus juga pastilah kalau misalnya, yang penting sih gini, kita Allah itu menguji hambanya itu pasti sesuai dengan kemampuannya itu aja.